Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15, saudara, ayat yang keempat dan 5, tertulis demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, saudara. Hampir sebagian besar manusia mudah tergoda untuk hidup dalam kepura-puraan. Bahkan dalam kehidupan rohani, banyak yang tampil saleh namun hatinya jauh dari Tuhan, saudara. Firman Tuhan tegas menolak kemunafikan. Bukan agar kita menjauh dari persekutuan, tetapi agar kita bertobat dan semakin melekat kepadanya dengan hati yang tulus, saudara. Saya juga ini, saudara, setiap hari mengoreksi diri, mengupgrade pertobatan saya setiap hari. Walaupun saya pendeta, saya mengembalakan jemaat, saudara. Saya juga mengupgrade setiap hari pertobatan saya. Karena firman yang saya pegang itu dalam Matius 7 ayat 21-23 itu, bahwa bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaannya, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga, saudara. Jadi saudara-saudara, kita harus memperkarakan ini setiap hari. Kalau firman Tuhan berkata, tinggallah dalam aku. Ya. Itu bukan hanya hadir di gereja secara fisik, tetapi tinggal secara batinia dalam relasi pribadi dengan Kristus atau Yahweh. Banyak orang beribadah dengan wajah yang ramah, doa yang indah, nyanyian yang khusyuk. Tapi hatinya, saudara, dingin terhadap Tuhan. Seperti jemaat di Laodikia. Semangat sekali mereka melayani. Ya, mengorganisir pelayanan, saudara. Membela pengajaran mereka. Tapi Tuhan melihat hati mereka dingin. Nah, kita, saudara, sering berada di situasi atau kondisi seperti itu. Saudaraku, ini yang membuat saya terasa takut. Ya, jangan sampai, saudara, kita hanya sekedar berliturgi. Ya, kita hanya sekedar mengadakan seremonial ritual keagamaan. Tapi kita sebenarnya hati kita dingin terhadap Tuhan. Kalau kita sering menyanyikan begini, ajarku menjaga hati. Tapi apakah benar kita menjaga hati? Pada umumnya sebagian besar orang, termasuk orang-orang Kristen, lebih menjaga nama baik, lebih menjaga reputasi, nilai diri dari menjaga hati atau perasaan Tuhan, saudara. Itu sebabnya, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita harus mengevaluasi diri setiap hari. Nggak perlu melihat kekurangan orang, saudara, tapi kita mengarahkan penglihatan kita terhadap diri kita sendiri. Apakah aku sudah benar-benar bersih di pandangan Allah atau tidak? Ya, jangan sampai kita hanya terjebak dalam ritual seremonial. Makanya kita harus melekat dengan Tuhan. Kalau tidak melekat dengan Tuhan, dia tidak akan mungkin berbuah.
Kalaupun berbuah, buah yang dipaksa, dikarbit. Buah karbitan itu beda dengan buah asli. Tingkat kematangannya beda. Ya saudara, kualitasnya beda, manisnya yang benar-benar matang melalui proses itu beda dengan hasil karbitan. Beda saudara. Ya. Tapi kelihatan bungkusannya sama. Kalau dulu ya saya tidak bisa membedakan mana pisang karbitan, mana yang benar-benar matang di pohon. Ya. Tapi setelah saya diajar oleh orang tua saya, dan pernah orang tua saya juga pernah mengkarbitkan buah pisang saudara, masih mentah saudara, dipotong lalu dikarbit, digali lubang ya, orang-orang tua dulu ya, digali lubang ya begitu, kemudian diambur karbit saudaraku, ditutup dengan karung-karung saudaraku. 3 hari kemudian saudara kuning, cepat sekali dia kuning saudaraku, tapi kualitasnya beda. Nah, membedakan itu saudara gampang. Kalau kita yang petani sangat gampang membedakan mana buah asli matang dari batang dari pohon dan mana karbitan. Kalau karbitan saudara, dia matang serentak. Kalau satu tandan atau satu sisir dikarbit semua saudara. Tapi kalau dia mulai matang di pohon satu-satu saudara, baru satu yang matang. Kalau pisang kan dia satu sisir ya, satu tandan, dia kan banyak, satu-satu dia matang saudara. Tapi kualitasnya enak saudara. Tapi siapa yang mau tunggu lama? Siapa yang mau proses? Maunya yang cepat, instan saudara. Nah, saya mengatakan ini saudara, saya juga sedang berjuang di situ. Saya melihat kekurangan-kekurangan saya. Kalau kita makin melekat dengan Tuhan, makin ada di wilayah kekudusan Allah, kita makin melihat banyak kekurangan. Sungguh saudaraku, saya berbicara ini, saya mengalami pengalaman itu. Di ruangan doa sebelum memimpin doa pagi ini, saya menangis. Aduh Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kepada saya, saudaraku, kalau kamu makin ada di wilayah kesucianku, kamu akan makin gentar dan kamu akan makin melihat kekurangan-kekurangan. Wah saudara, pantas Tuhan Yesus berkata, jangan kamu melihat selumbar di mata orang. Kamu tidak tahu ada balok yang melintang di matamu. Wah. Jadi kalau kita terus menerus dalam kesucian Tuhan, saudara, kita akan makin banyak melihat kekurangan-kekurangan kita. Aduh saudara, kita meratap di situ saudara. Itu sebabnya saudara-saudara, kita harus benar-benar sungguh-sungguh mengevaluasi diri. Ya, kita harus tinggal di dalam Dia. Ya, jangan seperti matang karbitan. Ya, kita harus benar-benar matang dari seperti ranting tidak dapat berbuah jika terpisah dari pokok anggur. Dia harus benar-benar tertancap melekat dengan Tuhan setiap hari. Makanya Bapak Eras mengajarkan harus hidup di hadirat Allah 1 kali 24 jam. Di percakapan kita juga harus kita kontrol. Aduh, kadang-kadang kalau sudah ada di meja makan, aduh kadang-kadang ada meleset-melesetnya, saudara. Tapi kita tidak boleh tinggal terus-menerus dengan cara hidup orang-orang fasik. Tapi kita terus mengupgrade pertobatan kita setiap hari. Ya, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan melihat, aduh kok salah lagi ya, kok salah lagi. Ya, jangan pesimis, terus tingkatkan pertobatan saudara. Tingkatkan kesucian saudara. Kalau Tuhan memakai seseorang saudara, dia akan makin dimurnikan, terus dimurnikan. Makin akan bertambah suci, tidak mungkin akan tidak bertambah suci saudara. Ya, kalau orang-orang yang mau dipakai dalam proyek besarnya Tuhan, dia akan diproyeksikan Tuhan secara khusus. Ya,
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ayo saudaraku ya, kita terus berjuang melekat dengan Tuhan. Jangan egosentris tapi teosentris ya. Semua kita saya kira pernah jatuh dalam dosa. Kita tinggalkan semua itu dan kita mengevaluasi diri setiap hari. Supaya perbaraan yang kita naikkan setiap pagi ini benar-benar perbaraan menyenangkan hati Allah. Ya, mesbah doa pagi ini, ya saudara, dari sekian banyak mesbah doa yang dinaikkan, kita mendapatkan juga kesempatan dinikmati oleh Allah. Ya, ya, jangan seperti mesbah yang dibangun oleh Saul, ya dia mengambil bagian yang Samuel yang harus lakukan perbaraan. Lalu Saul ambil karena melihat banyak orang Filistin atau musuh sudah ada di depan mata mereka, sehingga dia mengambil alih tugas dari Samuel ini. Jangan saudara, ya jangan seperti Kain dan Habel ya peristiwa itu. Kain mempersembahkan korban, membangun mesbah, ya Habel juga membangun mesbah, tapi yang dinikmati Habel, Kain tidak dinikmati. Jadi semua yang harus kita lakukan perbaikan adalah hati kita, batinia kita. Ya, ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian.